Halo guys, apa kabar semua guys? Balik lagi di The Project. Oke, hari ini gua di Double E Garage dan gua akan bahas unit naked bike yang akan kita review. Ini adalah stok dari Double E Garage. Dan pastinya naked bike ini guys, bener-bener keren banget. So, hari ini kita akan bahas satu naked bike lagi. Oke, seperti biasa kita akan review bagian depannya dulu dari Ducati Diavel AMG. Bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah di bagian pelek. Jadi bagian pelek itu sudah ada tulisan AMG-nya. Gue coba putar dulu ya. Nah, ini gue coba putar. Di sini ada tulisan AMG. Nah, ini yang berbeda dengan model palangnya. Ada krom-kromannya warna hitam. Tapi untuk bagian shock segala macam ini pakai Marzocchi. Jadi dia udah pakai hitam segala macam, dia pakai ini M4. Ini semuanya standarnya ya, bawaan dari Ducati Diavel AMG. Tapi modifannya ini udah sangat banyak banget. Nah, untuk bagian depan cuma diganti bagian spakbornya diganti dengan Ducati. Nah, ini biasanya sih ini dari Ducatinya, dari Ducati ini, Ducati World atau apa nih, biasanya dia pakai yang model karbon. Cuman untuk AMG ini sudah include dari Diavel AMG, karena untuk bagian yang karbon, base dan segala macam ini masih biasa, masih yang model plastik. Tapi untuk AMG dia sudah diganti dengan pakai karbon, dan ini karbon tipis ya, jadi beda banget bunyinya. Nah, ini adalah ciri khas karbon yang mahal, kalau diketok nyaring banget suaranya. Nah, untuk bagian pengereman udah diganti juga dengan Brembo RCS 17 di bagian sebelah kanannya. Ini juga pakai Rizoma yang layar ini kacanya agak kuning ya, jadi supaya nggak silo kalau ada lampu dari belakang. Bagian kopling diganti juga pakai Brembo RCS 17. Ya, ini sedikit berat jadinya, tapi enaknya nggak selip lagi guys. Nah, untuk front tanknya diganti dengan Neset Beat. Nah, warna merah. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau di Moge atau di variasi gitu ya, kayaknya demen banget orang dengan yang warnanya merah, merah anodized, dibandingin dengan kuning, dibandingin dengan silver. Tapi orang lebih suka dengan merah karena emang merah itu identik dengan kecepatan, identik dengan power, identik dengan keren, identik dengan ya modifikasi dan segala macam. Bener nggak guys? Ya kan? Orang pasti lebih sukanya merah. Ada variasi merah-merah, ada variasi ya dibandingin kuning, ya kan? Merah itu lebih menggoda banget katanya. Oke, kita lihat bagian sampingnya yuk. Nah guys, yang lebih gokil lagi yaitu bagian sampingnya Ducati Diavel AMG dari Double E Garage ini, karena ini udah full karbon, tapi orang gila namanya kalau modifikasi ini dibikin karbon juga guys. Ini dari Carbon World. Nah, ini ada stikernya kayak Carbon World. Nah, yang spesial adalah knalpotnya. Jadi ini knalpotnya dari Evoluzione, dari Motocare titanium nih, full titanium nih. Nah, ini semuanya langsung ada tulisannya Motocross titanium. Jadi ini bener-bener sangat besar banget ya, headernya gede. Modelnya masih sama, posisi dari bawah dari sini samping, muter ke dua begini. Jadi ini harganya nih, harga knalpotnya nih, kalau gue cek di Google, nanti coba deh dimasukin di Google-nya ya, dilihatin di webnya, lihat knalpot ini, Evoluzione ini Motocross harganya 200 juta guys. Sampai di Indonesia mungkin bisa lebih, karena webnya aja itu hampir 200 jutaan kalau nggak salah kemarin gue cek. Jadi untuk knalpot ini aja seharga motor Moge lagi guys, gila ya. Ini suaranya sih gokil banget. Nah, kalian nanti akan coba dengerin suara knalpotnya, nanti gue akan coba nyalain, gue akan coba geber-geber, gue akan coba ngegas, supaya kalian tahu ini sangar banget. Karena banyak kan Ducati Diavel itu pakainya kalau nggak spark, kalau nggak pakai termik, kalau nggak ya beberapa merek lainnya. Tapi nggak ada yang pernah gue lihat Ducati Diavel pakai knalpot Evoluzione dari Motocross. Knalpot paling edan
yang di motor, yang pernah dipasang di motor kali ya. Gila harganya segini, kalau gue sih mendingan beli mobil ya, udah beli knalpotnya aja. Atau kan mungkin bisa dapetin Ducati Diavol lagi nambah dikit yang tahun 2011 karbon dan segala macam, bisa dapetin dengan knalpot ini doang. Gila. Jadi ada yang kemarin Japri minta tuker tambah atau cuma minta bayarin knalpotnya. Gue bilang ya nggak apa-apa, kalau harganya cocok ya nggak apa-apa. tinggal dicabut aja. Nah yang lebih edannya lagi, Ducati Diavol itu nggak ada yang namanya kopling kering. Nah, untuk di Diavol AMG ini sudah dimodif dengan kopling kering. Ini harganya cukup mahal guys. Ini kalau nggak salah sekitar 40-50 jutaan deh untuk ngerubah ini. Kalau 40 juta untuk ngerubah dari kopling basah ke kopling kering. Nah, kenapa berat koplingnya? Karena emang jadi kopling kering. Ya, ini jadi nggak ada oli yang memutari ke area kopling ini. Kenapa sih jadi dengan kopling kering? Karena kopling kering lebih responsif, sama suaranya tuh ada ciri khasnya. Nanti kita akan coba dengerin pas nyalain mesin. Itu benar kelihatan banget bedanya kopling kering sama kopling basah. Kalau kopling kering tuh ada sensasi suara anehnya. Tapi bukannya aneh ya, itu keren banget. Jadi kalau kalian ke Sensi atau ke mana-mana ke tempat yang anak-anak muda atau anak-anak moge pada kumpul, kalau dengar bunyi kopling kering semuanya pasti akan langsung nengok. Karena AMG cuma keluar satu kali doang di tahun 2012 saat dia dibeli sama Audi. Jadi sempat Ducati dibeli sama Audi dari Jerman, langsung semua tunernya langsung. Jadi gini, lucunya Ducati Diavol itu AMG ini nih, setiap motor dipegang oleh tuner yang berbeda-beda dari AMG. Jadi orang tuner-tunernya semua datang sini satu persatu dia yang riset. Jadi kalau kalian tanya, jadi power aslinya ini Ducati Diavol AMG berapa? Nah, ini semuanya adalah suatu rahasia. Karena mereka tuner itu tidak mau membuka dapurnya mereka sendiri. Tapi yang dipastikan adalah motor Ducati Diavol AMG lebih kencang, lebih enak daripada Ducati Diavol biasa. Karena semuanya engine tune up, semuanya benar-benar per orang. Jadi benar handmade banget. Nanti gue akan kasih lihat ini bikinan siapa. Jadi setiap instalator atau setiap mekanik yang megang satu motor AMG itu semuanya membubuhkan tanda tangan di blok mesinnya. Nanti kita akan lihat ya, yang ini siapa namanya. Oke guys. Itu Ducati Diavol AMG bagian belakang sama aja. Nah ini lampunya masih standar, kan ada yang keren ya, yang pernah gua punya yaitu ada 3 garis gitu. Nah ini masih standar, masih lampu yang standarnya, dan dia lampunya ada lampu sennya juga. Jadi ada lampu rem, lampu kecil, lampu sen semua jadi satu. Nah ini bisa ditarik maju dan tarik mundur. Jadi kalau misalnya dikeluarin, dia untuk bantu tarik motor. Nah kalau dia masuk, dia nggak kelihatan lagi ada di bagian dalam ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk memudahkan orang untuk narik dan segala macam. Tapi yang paling keren adalah motor ini, kilometernya guys bener-bener low banget, di bawah 2000 km. Nah yang juga bikin keren Ducati Diavol adalah ban belakangnya tuh, gedenya minta ampun, gede banget. Nah ini pakai Diablo Rosso 2, ukurannya ini 240 45 17. Ini mengingatkan kita kepada mobil ya. Ukurannya 245, terus tipis 45. Biasanya kalau motor kan 70 biasanya kan. Satu biasanya cuman berapa? 180, 190, paling gede 200 mungkin. Itunya 50, kalau 250, kalau misalnya itu ada 55, kalau 180 55, 190 50. Nah, ini 240 45 17. Nah, ini yang benar-benar ganteng banget, gede. Nah, peleknya ini nih pelek AMG. Nah, kalian kalau bisa lihat ada tulisan AMG-nya di sini, bentuknya bintang 5. Dan AMG terkenal dengan bintang 5 kan. Di Mercy-nya juga kan kalian akan lihat Mercy-nya juga peleknya kurang lebih sama seperti kayak gini nih. Bintang 2, cagak 2, bintang, jadi ada 10 batang yang ada di sini. Dan ini benar-benar originalnya langsung dari AMG guys. Jadi ini yang membedakan Ducati Diavol biasa dengan Ducati Diavol AMG adalah warnanya, karbonnya. Ini semua full karbon. Bodi semua full karbon, warnanya hitam putih. Karena kalau yang Ducati yang biasa, karbon itu Ducatinya ada rednya. Jadi Diavol karbon itu ada rednya, karbon dan red. Ada Diavol Chromo, itu ada krom-kromannya. Dan ada Diavol base yang paling standar yang warnanya benar-benar nggak ada krom, nggak ada karbon. Nah kalau yang ini paling lengkap tapi tidak ada krom-kromannya. Jadi emang ngapain kan kalau kita mau luxury, kita mau motor kereta kencang, emang kroman itu agak harus dikurangi sedikit supaya kelihatan lebih sporty aja. Nah untuk ban-bannya juga ini masih bawaan dari pabrik, benar-benar masih emang low kilometer.
Kita dari belakang ini ada dua, dan dia modelnya agak sedikit elips. Dia nggak bulat, tapi dia agak sedikit gepeng di dua biji. Suaranya gokilnya luar biasa banget. Nanti kita akan coba dengerin ya guys. Kita akan coba dengerin. Ya kita ke bagian kirinya yuk. Oke, kita sekarang di bagian kirinya. Nah, ini sudah pasang crash guard nih. Crash guardnya dari Rizoma. Nah, ini frame slider ya. Berarti ya frame slider pakai Rizoma. Ini udah pakai pelindung dari Rizoma juga. Ini buat ke arah radiator. Ini pompa radiatornya. Dan ini koplingnya memakai apa nih? Tipenya gue juga kurang paham. Warnanya silver. Dan ini dia. Nah, ini setiap Ducati Diavel AMG punya nama yang berbeda-beda sebagai instalaturnya. Ini apa nih? Fabio Rue, ya nggak tahu namanya siapa lah nih, Fabio Rue. Nanti detailnya ada di video kita nih. Ini namanya nih, semua ini tanda tangan dia. Jadi setiap instalator atau setiap mekanik yang pegang Ducati Diavel AMG, dia akan tanda tangan di sini. Setiap nama beda-beda semua guys. Jadi kalau mekaniknya jago setting mungkin bisa lebih kencang. Tapi mungkin mekaniknya yang lebih junior ya beda lagi mungkin. Tapi pastinya semuanya pasti satu lah pastilah. Powernya semuanya pasti sama karena ini kan sebenarnya mungkin cuma masukin chip up atau masukin program aja. Ada kan ini camshaft-nya tuh. Jadi dia Desmo sedikit apa gitu camshaft karena ini mesinnya pakai mesin Desmo. Dan dia pakai Fabrio apa segala macam, dan ini handset by. Jadi dia bikin semuanya, motor ini emang eksklusif buat satu orang mekanik yang pegang satu motor. Mudah-mudahan dapatnya motor ini yang emang lebih kencang. Bagian sini juga full karbon. Sampingnya footpack udah diganti, jadi footstepnya udah diganti dengan Rizoma. Dan semuanya bagian gearnya juga diganti dengan Rizoma. Jadi emang ini semuanya benar-benar udah full spec banget. Motor ini emang kelihatannya nggak begitu banyak modifikasi, tapi kalau dihitung-hitung guys, ini mahal banget karena knalpotnya aja 200 jutaan. Mungkin sampai masuk Indonesia. Belum Rizoma seperti ini, carbon wall dan segala macam. Ini emang mahal banget guys. Nah, kita coba lihat bagian kokpitnya yuk. Nah, ini kokpit, sama kita coba dudukin. Rasanya naik Ducati Diavel itu kayak apa? Karena motor ini seakan-akan seperti lagi naik jet ski guys. Jadi bukan lagi naik motor, tapi naik jet ski. Dan ini boncengan juga agak sedikit susah banget karena emang bagunya juga nggak enak lah buat boncengan. Tapi bukannya artinya nggak ada boncengan, tapi lebih enak pakai motor ini sendirian. Kita kokpitnya yuk, gas. Oke guys, sebelum lupa gue akan kasih tahu setiap Ducati Diavel itu dia punya nomor seri. Dan kebetulan yang ada di sini adalah nomor seri 0645, berarti unit ke 645 satu dunia guys. Jadi bukan di Indonesia aja, 645 unit ke 645 di satu dunia. Ini ada tulisan Diavel AMG, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah originalitas Diavel AMG, bukan perubahan. Bagian sini juga semuanya full karbon, tangki diganti dengan Rizoma. Nah, kita akan coba nyalain mesinnya guys ya. Jadi nyalain mesinnya itu dia pakai kuncinya keyless. Nah, kuncinya seperti ini. Kuncinya seperti kunci mobil, tapi nggak ada pencetan apa-apa Ducati. Nah, ini nggak usah lagi kunci. Biasanya sih kalau ada kunci, ada masih tangkinya standar, gue biasa tempel begini. Cuman karena nggak ada, gue taruh di kantong aja. Cara nyalainnya gini. Oh ya, satu hal Ducati Diavel itu tombol nggak boleh dibawa terus kayak begini guys. Karena kalau tombol dibawa terus kayak begini, dia bakalan makan aki. Jadi kalau punya Ducati Diavel, kalau lagi diparkir mendingan seperti ini. Jadi dia tidak mencari kuncinya. Karena kalau kayak begini dia akan cari kunci terus, 2-3 hari akan mogok. Oke, jadi kita akan nyalain terus kayak gini. Cara nyalainnya, ini tekan naik ke bawah sampai dia semuanya nyala. Nah, ini keluar Ducati. Nah, langsung kelihatan nih, totalnya 2000 km. Oke, gua ralat ya, tadi bukan di bawah 2000, berarti di bawah 3000 km. Karena cuma 2114 km dari tahun 2012. Ini tipenya pakai 162 HP high. Ini bisa diganti nih, 162 ini bisa jadi 100 HP, 162 low, ini bisa sport, ini bisa kita ganti. Ini traction ini bisa kita ganti, constant average semuanya total nanti kita bisa semuanya kita setting dengan suhunya 41 derajat. Nah, untuk menu-menunya, oke, kita cuma tinggal ganti, kita pencet.
langsung ada riding mode-nya, ada sport, touring, urban. Nah, kalau kita pakai touring aja, nah kita rubah touring, kita lihat settingannya ini berapa. Touring itu dia pakai 162 low, tipenya touring, DTC-nya pakai 3. Kita bisa ganti nggak settingannya? Bisa, kita ganti, kita bisa di sini kita lihat settingannya itu ada riding mode. Nah, riding mode itu yang tadi seperti yang tadi, exit, kita bisa exit, kita bisa backlight, ada dashboard 1, yang di dashboard atas kita bisa ganti day, night, auto. Oke. Kita bisa dashboard 2-nya, kita bisa bikin ke minimum aja supaya dia nggak terlalu slow. Exit, kita lihat RPM-nya bisa, kita lihat ganti pin code, jadi ini bisa dinyalakan dengan pakai pin, jadi nggak usah pakai kunci. Nah, caranya buka yang tombol ini, nah ini ada tombol, pencet, dia bisa nyalain mesin. Exit, kita bisa lap, nah ini ada lap timer, kalau kita buat main ke track, ada battery 12 volt, masih bagus ya, ada mesin mati, dia 12,1, 12,2 volt, dia ada jam, bisa kita lihat jamnya, soalnya jam 5.52, udah benar, set unit, kita bisa lihat speednya, km, kita bisa temperatur, celcius, kita bisa consumption-nya, kita bisa bikin km per liter, liter per km, mpg, mpg UK, mpg USA, jadi kita bisa atur semuanya. Nah, kita bisa atur lagi di riding mode pun kita bisa atur nih, ABS. Nah, untuk riding mode kita bisa atur. Nah, seperti kayak gue bilang nih, kasih lihat. Kita anggap kita sport, kita bisa rubah di DTC. Nah, DTC itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mau setting di mana, mau 8 kayak mau berapa kayak bisa aja. Nah, kita bisa rubah juga di engine. Ini ada 162 high, 162 low, sama 100 HP. Jadi ini kalian bisa bebas, kalian mau rubah seperti apa. Cuman gue lebih sukanya di touring aja karena nggak terlalu ngagetin. Karena kalau misalnya motor ini di sportnya agak sedikit lompat-lompat gitu kalau pakai 162 high. Nah, oke, kita sebelum itu kita coba lihat cara duduknya ya, oke? Oke, posisi duduk di Diavel ini agak sedikit berbeda. Jadi dia bangkunya nih kalau gue lihat nih, kalau kalian ini kayak melengkung gini nih, langsung melengkung. Jadi kalian nggak bisa maju, nggak bisa mundur karena langsung benar-benar mentok. Nah, jadi posisi sekali duduk, ya udah, gitu. Nah, posisinya karena dia tipenya cruiser, kakinya benar-benar lurus kan. Nih bentuknya kayak kurang lebih di sekitar 45 derajat lurus kayak begini. Nah, 90 derajat, sorry di 90 derajat. Ini lurus, tegak begini. Jadi nggak pegel sama sekali. Posisinya gue nggak bisa mundur lagi, kalau mundur gue naik ke atas, maju gue mentok. Jadi cuma benar-benar kayak di U begitu duduk. Posisinya ini agak jauh. Nah, tadi kan Sugomi kurang lebih di 3 jengkal setengah. Nah, ini kurang lebih di 1, 2, 3, kurang lebih 4 jengkal. Jadi beda kurang lebih setengah jengkal. Posisinya ini agak sedikit jauh ya guys. Jadi benar-benar ini agak lumayan jauh. Tapi untuk Ducati Diavel AMG agak sedikit beda di bangkunya. Kalau di Diavel biasa dia lebih jauh, kalau di Diavel AMG malah rasanya ini lebih sedikit dekat. Karena mungkin di bangkunya lebih naik begini. Karena kalau Diavel biasa nggak sampai sebegini ya. Nah, posisinya benar-benar mentok begini nih. Kita udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, posisinya seperti ini guys. Jadi kalau kalian nyetir Ducati Diavel, posisinya kurang lebih kayak begini. Kalau dilihat orang seperti ini. Ini yang benar-benar nggak ada pegel-pegelnya nih. Jadi tangan pun masih bisa main. Kalau kena jalan rusak, kena jalan apa nih masih bisa main. Karena kan posisinya gimana guys, ganteng nggak kalau pakai Ducati Diavel AMG? Dia warnanya tuh cakep banget, putihnya tuh kayak putih susu, putih siralik, bukannya putih yang solid. Dengan variasinya kombinasi dengan karbon-karbon seperti ini. Gila ya, ganteng banget ya. Sampai ke bangkunya juga ada engrave dari AMG-nya. Emang motor ini benar-benar AMG banget, tidak Amerika banget. Jerman banget, sorry. Jadi emang ini emang stylenya benar-benar Jerman banget, stylenya benar-benar AMG banget, stylenya emang sport banget, stylenya emang balap banget. Kita coba nyalain mesinnya yuk. Pencet klik, dia langsung keluar seperti biasa. Tunggu dulu sampai dia ready, kita nyalain mesinnya. Nah, ini kan ganteng banget suaranya. Bilang nih bagian kopling ya, kita bagian kopling. Nah, ini kan kopling kering nih.
Nah, kalau gue pencet kopling, dia akan bunyi. Nah, gila. Kopi gue sampai gila. Kalian kalau di video mungkin nggak terlalu pengang, tapi kalau gue di sini di double garage karena ruangannya tertutup, otomatis suara knalpot itu tuh kencang banget sampai di kuping gue, rasanya tai kuping gue sampai bergetar-getar semua, kayaknya mau lepas semua dari kuping. Gue udah sering banget dengerin ini pakai yang knalpot Spark, udah sempet juga pakai knalpotnya SC Project, pernah ada yang pakai termik, dan ini salah satu yang knalpotnya paling gahar suaranya. Emang kalau pakai SC Project kemarin juga suaranya cukup kencang, tapi ini suaranya bener-bener mewah banget. Jadi bukannya yang asal kencang, bukannya asal gebrak-gebrak, asal gebrak-gebrak, tapi ini rasanya keras tapi mewah gitu. Emang beda banget sih, emang knalpot 200 juta dengan knalpot yang cuma 10 juta atau 5 juta atau 6 juta, itu beda banget suaranya guys. Nah, tadi kalian juga udah dengerin kan koplingnya kan lucu ya. Jadi kalau dilepas sama dia tak 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 tak, kalau dikerjain kopling gitu. Nah, itu emang adalah suara ciri khas dari kopling kering guys. Itu emang nggak akan dimiliki oleh semua kopling basah, dan emang Ducati punya kopling kering emang ciri khasnya seperti ini. Gimana guys soal Ducati Diavolo AMG ini? Gila, keren banget ya. Jadi kita tunggu aja kalian datang ke double garage buat lihat motor ini Ducati Diavolo AMG. Gua tunggu kalian ya guys. Jadi kalian juga bisa tukar tambah juga sih, pakai mobil, pakai motor, pakai apapun kalian bisa tukar tambah, bisa kredit juga 1 sampai 3 tahun. Nah, lihat nih warnanya ungunya dong. Wih, gila. Kalau dia makin panas dia akan semakin ungu. Jadi kalau kalian pakai ini udah 10.000 kilo, mungkin dia akan lebih ungu lagi nantinya karena makin panas. Dan emang Ducati Diavolo ini panas guys. Jadi kalau kalian duduk, headernya di sini emang cukup berasa di bagian sini. Jadi kalian jangan pakai celana pendek kayak gua kalau pakai Ducati Diavolo. Setidaknya kalian harus pakai celana panjang dan celana jeans supaya kalian lebih nyaman nih pakai Ducati Diavolo. Oke guys, kalau kalian suka video ini, kalian langsung klik centang loncengnya, subscribe, like, komen, dan share juga. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di DE Project juga guys. Dan juga follow Instagram gua di edward_s, dan juga follow double garage. So, kita akan kasih kalian review-review motor yang kita pegang, yang motor-motor yang keren banget, buat referensi kalian membeli motor bekas yang berkualitas guys. Oke, gue dari Edward Sujono. See you di video berikutnya. Thank you, God bless.